Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Novi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang hakikat fisika dan pengukuran. Apa sih itu fisika? Kenapa sih kita harus melakukan suatu pengukuran? Kita akan bahas kali ini. Fisika. Umumnya kalian sudah familiar ya dengan mendengar kata fisika itu sendiri. Dari SMP kalian juga sudah belajar tentang fisika. Ya sebenarnya apa itu fisika? Kata fisika itu berasal dari bahasa Yunani, fisik, yang artinya alam. Jadi ilmu fisika itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari tentang sifat dan fenomena alam atau gejala alam serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Di sini tentang sifat dan fenomena alam ya. Biasanya di fisika itu kan kalian lihat di alam, di kehidupan sehari-hari lah, yang kasat mata oleh kita, misal seperti mobil yang berjalan, motor yang berjalan, kemudian lampu, ya kita bisa melihat cahaya, kemudian suara yang bisa kita dengar oleh telinga kita. Di rumah kita nih, contohnya kita bisa menggunakan rice cooker, mengecas handphone, mengecas laptop, menyalakan kipas angin, itu karena ada listrik ya. Nah, itu listrik salah satu bidangnya adalah di fisika, dipelajari di fisika. Atau di sini ada gejala alam ya. Umumnya biasa kita perhatikan itu terjadinya petir, terjadinya pelangi. Itu semua dipelajari ini di fisika ini. Serta seluruh interaksi yang ada di dalamnya. Jadi hal-hal yang tadi kita sebutkan itu saat terjadi di alam atau kita perhatikan itu semuanya saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Misal seperti mobil, ketika dipercepat seperti apa, ketika diperlambat seperti apa, komponen-komponen di dalam mobil, bagaimana komponen kimianya, listriknya, geraknya, itu semua saling berinteraksi untuk menghasilkan sebuah mobil. Seperti pesawat juga, kenapa dia bisa terbang di angkasa, itu karena ada gaya apung yang bekerja dan gaya-gaya yang lain yang bekerja. Semua berinteraksi, maka terjadilah konsep fisika tersebut. Maka di sini terdapat 3 hakikat fisika. Nah, yang pertama fisika sebagai kumpulan pengetahuan, a body of knowledge. Fisika merupakan kumpulan pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam yang tadi Ibu sudah sebutkan. Gejala-gejala ini mulainya ditangkap oleh indera manusia, misalnya mata sebagai alat optik dapat digunakan untuk melihat karena adanya cahaya, kemudian misal ada suara ditangkap oleh telinga ya sebagai indera pendengar. Atau misalnya kita sedang menyentuh panci yang berisi air mendidih, kita merasakan tangan kita panas, itu berarti adanya kulit sebagai indera peraba. Melalui proses-proses interaksi yang tadi itu, jadi para ilmuwan itu merumuskan, mengumpulkan berbagai pengetahuan-pengetahuan menjadi suatu ilmu, yaitu fisika itu tadi. Jadi setelah misal dari listrik itu
diambil beberapa misal hukum Ohm dan yang lain-lain dirumuskan. Listrik ada berbagai macamnya, jenisnya, listrik arus searah, listrik bolak-balik tuh. Kemudian ada yang namanya tegangan, arus gitu. Itu semua berdasarkan pengamatan terlebih dahulu dikumpulkan menjadi satu pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, jadilah suatu ilmu nih yang namanya fisika itu tadi. Kemudian yang kedua, fisika sebagai cara penyelidikan. Nah, dia tuh merupakan proses memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan para ilmuwan untuk menyusun suatu ilmu pengetahuan ya tadi. Jadi sebelum terbentuk menjadi pengetahuan itu, nah ilmuwan-ilmuwan itu melakukan penyelidikan itu baik observasi atau eksperimen. Jadi tidak serta-merta hanya bilang nih gaya adalah seperti ini gitu. Sebelum dia bilang gaya adalah sebuah konsep seperti ini, nah dia mencari tahu dulu, mengobservasi dulu gitu. Seperti Newton menemukan konsep gaya gravitasi karena dia sedang duduk di bawah pohon apel, kemudian ada apel yang jatuh mengenai kepalanya. Nah, berarti dia berpikir, kemudian melakukan observasi dulu, pengamatan, itu termasuk pengamatan ya. Jadi dia merumuskan bahwa adanya interaksi antara apel dengan bumi. Maka tercetuslah hukum Newton tentang gravitasi yang nilainya sebanding F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana gaya gravitasi itu sebanding dengan perkalian masanya berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jarinya atau jarak dari pusat bumi ke benda tersebut. Oke, kemudian fisika sebagai cara berpikir. Nah, jadi salah satu tujuan dari yang tadi kita melakukan penyelidikan, kemudian merumuskan menjadi pengetahuan gitu. Nah, di situ ada yang proses tersebut itu tidak lepas dari proses yang namanya berpikir ya gitu. Jadi tujuannya untuk kita mempelajari fisika itu nantinya kita itu terbiasa untuk berpikir logis, sistematis ya. Untuk bagaimana menemukan suatu fenomena yang dapat nantinya dirumuskan secara ilmiah gitu. Itu proses tersebut butuh yang namanya proses berpikir tadi, yang nantinya akan menghasilkan sikap yang jujur, bertanggung jawab dari proses berpikir tersebut. Nah, untuk tadi hakikat fisika tadi tidak lepas yang namanya dengan metode ilmiah ya. Yang tadi Ibu sudah sebutkan bagaimana cara berpikir, kemudian mengobservasi, kemudian menghasilkan suatu produk yaitu ilmu pengetahuan tadi, tidak lepas dengan yang namanya metode ilmiah. Oke, metode ilmiah ini mencakup 6 langkah. Yang pertama merumuskan masalah, yang kedua menyusun hipotesis, yang ketiga membuat rancangan penelitian, yang keempat melaksanakan penelitian, yang kelima mengolah data, yang keenam menarik kesimpulan. Jadi merumuskan masalah, misal kita punya handphone kemudian rusak. Nah, bagaimana gitu merumuskan masalahnya itu dengan kalimat yang 5W1H itu, kenapa handphonenya bisa rusak, bagaimana cara membetuakannya, apa yang menyebabkan handphone tersebut rusak. Dari proses bertanya tersebut dirumuskan masalahnya, kemudian kita menyusun hipotesis, oh
Berarti misal handphonenya rusak, atau misal belum benar-benar total rusak ya, misal hanya mati ngehang gitu, ternyata ngehang karena kebanyakan aplikasi atau mati karena belum di charge ya. Kemudian membuat rancangan penelitian. Udah, kalau misalnya matinya karena baterainya habis, mungkin rancang penelitiannya dengan cara dicas ya. Kita harus siapkan chargerannya, harus terhubung dengan stop kontak yang dialiri listrik tuh. Kemudian stop kontaknya juga jangan lupa, casanya jangan lupa dicolokkan ke handphonenya. Melaksanakan penelitian tadi, sudah menyiapkan alat dan bahannya, kemudian melakukan penelitian supaya handphonenya nyala ya. Kemudian mengolah data, kita sampai lihat dulu nih, perhatikan kalau misalnya memang dicolok di kabel USB charge-nya, kemudian kita perhatikan ada biasanya muncul kan berapa persennya gitu. Nah, kita lihat sampai 100%, kemudian dinyalakan. Jika handphone tersebut nyala, berarti handphone tersebut mati karena memang kekurangan atau kehabisan baterai ya, daya baterainya. Jadi proses-proses apapun yang kita, masalah yang ada gitu, diharapkan kita menerapkan si metode ilmiah ini gitu. Jadi tidak serta-merta menelan informasi yang nantinya bersifat hoax, kita hanya langsung sharing gitu. Jadi setelah kita tahu metode ilmiah ini, misal kita dapat suatu permasalahan gitu, jadi kita mencari tahu dulu gitu apa permasalahannya, benar atau tidaknya gitu. Jadi tidak hanya langsung menelan informasi bulat-bulat ya, tanpa tahu masalahnya yang benarnya seperti apa, cara penyelesaiannya seperti apa. Oke, karena di fisika ini juga banyak yang dilakukan praktikum dan berarti di laboratorium nantinya. Jadi di sini mengedukasi dulu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, ini bisa kalian baca sendiri untuk tata tertib keselamatan kerjanya. Itu biasanya ada ditempel di dinding laboratorium ya, supaya bisa membaca dan jadi warning buat yang berada di laboratorium tersebut. Kemudian ini alat keselamatan kerjanya. Umumnya kalau di sekolah kita menggunakan jas laboratorium pasti ya. Kotak P3K sudah disiapkan di laboratorium dan yang lain-lain. Jika kita tambah aja, paling kita menggunakan sarung tangan kalau misalnya memang berhubungan dengan zat-zat yang memang menyebabkan iritasi atau yang lain-lain. Nah, berkaitan dengan zat-zat yang menyebabkan iritasi itu, di sini ada simbol-simbol keselamatan kerja yang biasanya ditempel juga di laboratorium. Ada animal hazard. Nah, itu berarti yang gambar tikus ini berarti bahayanya itu terdapat dari binatang. Misalnya biasanya ada kan di laboratorium binatang-binatang yang sudah diuji cobakan gitu, disuntikan sesuatu, biasanya memang tikus ya gitu. Nah, itu jika sudah disuntikan sesuatu gitu atau nantinya bisa menggigit, takutnya menularkan sesuatu. Jadi itu animal hazard, berarti bahayanya dari binatang. Kemudian sharp instrument hazard berarti dari benda tajam. Kemudian heat berarti dari panas, benda-benda yang panas. Kemudian glassware berarti kayak benda-benda yang mudah pecah seperti gelas kimia, tabung reaksi. Kemudian chemical hazard berarti
dari bahan-bahan kimia ya yang menyebabkan iritasi, biasanya gatal-gatal dan yang lain. Electrical berarti yang berhubungan dengan listrik, nantinya kesetrum. Kemudian and phase hazard berarti yang dapat mengiritasi mata dan muka. Jadi kita harus perlu kacamata dan pelindung wajah ya. Kemudian fire hazard berarti dari api. Biohazard berarti dari benda-benda yang biologis seperti jarum suntik gitu, yang bisa sembarangan nantinya dapat menimbulkan high pH ya. Laser radiation berarti dari laser, radiasi laser. Kemudian radioactive hazard berarti ini yang biasanya kalian temukan lambangnya itu di kalau kita mau ronsen ya. Nah, itu berarti sifatnya radioaktif, bahayanya dari sinar radioaktif. Kemudian explosive hazard berarti yang benda-benda yang dapat meledak. Nah, ini bisa kalian lihat penjelasannya di sini. Oke, selanjutnya umumnya kita belajar tentang besaran dan satuan. Semoga tidak bosan dengan yang namanya besaran dan satuan. Kita ulas lagi. Apa itu sih besaran? Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi seperti tinggi kamu berapa sih gitu. Nah, itu dia tingginya dapat diukur kan. Oke, biasanya ada pengukur tinggi, kemudian dapat dinyatakan dengan angka misalnya 180 cm atau 165 cm gitu. Jadi kalau kita tanya seberapa sih dalam cintamu gitu. Nah, cinta itu berarti bukan besaran ya, karena tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, kalau mau gombal gitu. Oke. Di sini besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, kalau besaran pokok itu merupakan besaran yang sudah ada dalam satuan internasional ya, maksudnya. Yang ada 7 ini. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas, dan jumlah zat. Nah, bedanya dengan besaran turunan, kalau besaran turunan itu besaran yang diturunkan atau gabungan dari besaran-besaran pokok yang tadi sudah Ibu sebutkan. Oke, misalnya di sini ada luas tuh. Nah, ini ada panjang kali lebar. Lebar itu menyatakan panjang juga ya. Jadi berarti satu besaran pokok ya. Oke, berarti seperti volume, panjang, lebar, tinggi. Kemudian massa jenis juga, massa per volume. Oke, kemudian satuan. Ada satuan itu yang digunakan pembanding dalam pengukuran ya. Ini penting banget nantinya. Kalau misalnya salah satuan itu fatal sekali nantinya. Ada ya. Jika bisa salah satuannya gitu. Misalnya panjang jadi meter kubik, luas jadi meter gitu kan, itu fatal sekali kalau salah satuannya ya. Di sini ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Satuan baku itu biasanya satuan yang sudah tadi ditetapkan secara internasional ya, atau SI. Misalnya di sini ada panjang, satuannya SI-nya meter ya umumnya. Satuan internasionalnya meter, kemudian massa kilogram, volume itu meter kubik, luas itu meter persegi ya. Nah, kalau satuan tidak baku itu biasanya satuan yang terdapat dalam daerahnya masing-masing gitu. Misal kalau panjang ada jengkal, kaki, feet ya. Kemudian massa ada tempurung kelapa, terus kemudian satu kaleng, terus volume itu pakai botol, luas itu pakai patokan gitu. Itu tidak berlaku di semua tempat, hanya di beberapa daerah atau beberapa daerah itu sendiri gitu.
Kemudian selanjutnya ada dimensi gitu yang membedakan besaran dan satuan. Jadi dimensi itu cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Jadi misalnya gaya itu ada apa aja sih yang menyusun dari gaya itu, besaran-besarannya. F sama dengan M dikali A, berarti besaran pokoknya ada massa, A-nya itu nanti dijabarin lagi ada kecepatan per waktu, kecepatannya itu nanti dijabarin lagi kalau besaran pokoknya berarti jarak atau panjang, ya jarak menyatakan panjang per waktu. Tuh. Umumnya lambang dimensi itu di kurung kotak seperti ini ya. Ada di sini ada 7. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas, jumlah zat. Nah, cara penggunaan dimensi itu, misal ibu punya besaran fisika yaitu luas ya. Luas itu A sama dengan misal di sini panjang kali lebar. Oke. Dimensi luas itu berarti panjang tadi, kalian ingat tadi ada 7 kan, yang biasanya umumnya digunakan itu ada 3, yaitu panjang, kemudian ada massa, ada waktu. Panjang tadi dimensinya L dari length ya bahasa Inggris, kemudian massa berarti M besar atau mass, kemudian waktu itu time berarti T besar. Nah, tadi panjang berarti L besar. Nah, dikali L ini lebar di sini berarti menyatakan panjang juga. Berarti L dikali L berarti L kuadrat. Maka dimensi dari luas adalah L kuadrat. Lagi misal kecepatan V itu sama dengan jarak dibagi waktu. Oke. Jarak di sini menyatakan panjang. Berarti dimensinya dari jarak panjang itu berarti L. T-nya itu waktu ya, berarti T besar. Oke. Untuk penulisan dimensi itu sejajar ya, atau lurus seperti itu ya, tidak terdapat pecahan gitu. Jadi di sini T-nya itu di pecahan bawah ya. Kalau tidak ada pangkatnya sama dengan pangkat 1. Kalau di bawah pangkat 1-nya itu positif, kita naikkan ke atas berarti pangkatnya jadi negatif. Jadi L T min 1. Seperti itu untuk kecepatan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk percepatan? Misal percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Tadi kecepatan kita sudah cari itu LT min 1 per T lagi di bawah ya. Oke, naik lagi ke atas T-nya, berarti L T min 1 T min 1. Kita kelompokkan yang sama, T dengan T. L kan sendiri ya, jomblo ya dia. Berarti kita tuliskan lagi L T dikali T. Pangkat ini berarti kalau perkalian pangkatnya ditambah. Berarti min 1 ditambah min 1 min
min 2. Nah, ini untuk dimensi dari percepatan LT min 2. Bagaimana dengan dimensi gaya? Gaya itu massa dikali percepatan. Massa tadi dimensinya adalah mass ya, M besar. A nya kita tulis lagi L T min 2. Nah, ini untuk dimensi gaya M, L, T min 2, dan masih banyak lagi. Mudah ya. Jadi konsepnya tadi yang dimensinya itu yang ada 7 tadi ya. Jadi misalnya tadi A-nya misal kecepatan tadi jarak bagi waktu. Jarak itu berhubungan dengan apa? Walaupun jarak apa sih, Bu? Kok tidak ada di daftar dimensinya? Jarak itu kita harus rumuskan dulu. Jarak itu berhubungan dengan apa? Berarti jarak berhubungan dengan panjang. Berarti dimensinya ada dong, panjang. Terus waktu juga ada. Selanjutnya ada fungsi dimensi. Yang pertama menentukan satuan dari suatu besaran turunan, yang kedua membuktikan kebenaran suatu persamaan fisika, yang ketiga adalah membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Misal kita punya besaran turunan yaitu gaya gravitasi Newton yang nilainya sebesar F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat Oke. Di sini yang misal belum kita ketahui satuannya adalah konstanta gravitasinya atau si G-nya yang ini. G besar itu adalah konstanta gravitasi. Kita misal belum tahu nih satuannya. Gitu. Gimana sih cara menentukan satuannya dengan dimensi dari beberapa variabel di sini ya. Misal berarti persamaan ini bisa kita ubah untuk mencari si besarnya si gravitasi ini, konstanta gravitasi ini. Berarti bisa kita ubah ini per R kuadrat, bisa kita kalikan ke atas dengan F ya, supaya sejajar, tidak ada pecahan. Berarti F dikali R kuadrat sama dengan G M1 M2. Oke. Berarti untuk mencari G-nya, G sama dengan F dikali R kuadrat per M1 M2. Kita tentukan dimensinya. F kita sudah tahu dimensinya adalah M besar L T min 2. Oke. R menyatakan jari-jari, berarti menyatakan panjang dimensinya adalah L, karena ini kuadrat berarti pangkat 2 per M1 M2, sama-sama menyatakan massa. M1 M2 berarti massa kuadrat. Dimensinya adalah M besar kuadrat. Baik. Iya, kita tuliskan ulang lagi tadi. M L T min 2 L kuadrat per M kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang sama ya. M dengan M, L dengan L, T dengan T. M di atas positif 1, artinya ini kalau tidak ada pangkatnya pangkat 1 ya. Yang di bawah adalah pangkat 2. Kita coret, berarti tinggal
pangkat 2 di bawah pangkat 1 di bawah ya. Kemudian L dengan L pangkat 1 dengan L pangkat 2 berarti sama-sama di atas, pangkatnya ditambah. L pangkat 1 tambah 2 berarti L pangkat 3. Berarti bisa kita tulis T, enggak ada pasangannya. Kita tulis T. Berarti bisa kita tulis L pangkat 3 T min 2 per M. Oke, ini pangkat 2 bisa kita turunkan ya, biar positif pangkatnya, berarti L pangkat 3 per M ya, bisa kita tuliskan L pangkat 3 M, T-nya tadi pangkat di atas pangkat min 2, ketika sudah turun ke bawah berarti pangkatnya berubah menjadi positif, jadi T pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa menentukan satuannya. L menyatakan panjang, berarti satuan internasional adalah M, karena ini pangkat 3 berarti M kubik, per M, dimensi M ini menyatakan massa, berarti satuannya adalah kilogram. Sedangkan T di sini adalah waktu, berarti satuannya sekon. Nah, ini berarti satuan dari konstanta gravitasi itu adalah M pangkat 3 meter kubik per kilogram sekon kuadrat. Gitu ya, untuk dari dimensi menentukan satuan. Oke, jadi bisa juga dari satuan menentukan dimensi, begitupun sebaliknya jika kita belum tahu satuannya dari salah satu konstanta, kita bisa mencarinya dengan dimensi ini. Ya, fungsi kedua adalah membuktikan kebenaran suatu persamaan fisika. Misal kita menemukan suatu persamaan fisika, kita mau membuktikan benar nggak sih ini rumusnya atau persamaannya benar nggak sih seperti ini, bisa kita tentukan dengan dimensi tersebut, membuktikannya benar atau salah si persamaan fisikanya ini. Di sini Ibu contohkan gaya. Misal kita menemukan persamaan gayanya itu massa sama dengan gaya per percepatan. Benar gak sih rumus ini atau persamaan ini? Mari kita tentukan dimensinya. Sekarang dimensinya dari massa, berarti M besar ya. Nah, dimensi dari gaya kita tahu M L T-2. Ini Ibu tidak menjelaskan penjabarannya lagi ya, karena sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana dimensi gaya, percepatan, dan yang lain-lain. Oke, per dimensi percepatan adalah L T-2. Oke, kita sederhanakan. Di atas punya L T-2, di bawah L T-2. Bisa sama-sama kita coret ya. Berarti ruas kiri ada M, ruas kanan juga ada M. Jika ruas kiri dan kanan dimensinya sama, berarti ini terbukti persamaannya adalah benar. Oke, jadi persamaannya memang ya di hukum 2 Newton, kita tahu rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Maka
M-nya adalah F per A. Nah ini tuh digunakan misalnya kita belum yakin nih rumus awalnya tuh apa gitu. Tiba-tiba ada rumus M sama dengan F per A, kita mau membuktikan benar nggak sih ini rumusnya gitu. Jadi bisa kita pakai dimensi tadi. Contoh lain, misal kita menemukan suatu persamaan V sama dengan S dikali T. Kita mau membuktikan benar nggak sih rumusnya ini. Oke, kita tentukan dulu dimensinya. Tadi dimensi V adalah L T min 1. Dimensi dari S menyatakan panjang berarti L T waktu berarti T saja ya. Karena tidak ada lagi yang mesti disederhanakan atau disamakan. Di sini terlihat ya, ruas kiri LT pangkat min 1, ruas kanan LT pangkat 1. Sama atau tidak? Tidak sama ya. Ruas kiri dan kanan. Berarti rumusnya kurang tepat. Makanya rumus yang tepatnya adalah V sama dengan S per T. Coba kalau kita seperti ini. V-nya tadi L T min 1 sama dengan panjangnya tadi L, jarak ya, dimensinya L menyatakan panjang, time berarti dimensinya T besar. Oke, ingat dimensi ditulis sejajar, berarti ini pindah ke atas, berarti pangkatnya berubah jadi positif jadi negatif. Bisa kita tulis L T min 1 ini juga L T min 1. Oke, kiri dan kanan sama, berarti persamaan ini yang tepat. V sama dengan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, selanjutnya fungsi ketiga adalah membuktikan kesetaraan dua besaran fisika. Jadi biasanya kan ada tuh misal usaha sebanding dengan energi kinetik. Maksudnya apa sih gitu. Setara ini maksudnya adalah sebanding atau nilainya besarnya sama nantinya. Jadi yang biasa familiar kita dengar Ibu contohkan di sini adalah usaha atau work sebanding dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Di sini Ibu contohkan perubahan energi kinetik. Oke, usaha sendiri itu adalah gaya dikali perpindahan sama dengan energi kinetik itu setengah M V kuadrat. Oke. Untuk menentukan dimensi, jika ada angka di depan persamaan yang setengah atau 2 itu tidak masuk ya, kecuali V kuadrat dikuadratkan itu masuk ke dalam dimensinya. Tapi kalau misalnya hanya sebuah koefisien seperti ini setengah, itu tidak dimasukkan ke dalam dimensi. Fokus kepada masing-masing besarannya saja, F, S, M, V kuadrat ya. Bisa kita coret berarti. F dimensinya tadi M
L T min 2. S menyatakan jarak, berarti dimensinya adalah L. M massa, berarti dimensinya M besar. V kuadrat, oke, V nya itu sendiri dimensinya L T min 1 dikuadratkan. Oke, kita sederhanakan ya biar sama. Berarti ini bisa ditulis L dengan L, M nya sendiri, T nya juga jomblo, berarti yang sama hanya L. Berarti kita bisa tulis M L kuadrat T min 2. Sebelah kanan juga M, karena tadi V kuadrat, V nya dikuadratkan, dimensi dari ini dikuadratkan, L kuadrat berarti L kuadrat. T pangkat min 1 dikuadratkan, berarti pangkatnya saja ya, tinggal dikali. Berarti min 1 kali 2 T min 2. Min 2. Oke. Di ruas kiri M L kuadrat T min 2, di ruas kanan M L kuadrat T min 2. Berarti ruas kiri dan ruas kanan itu sama, berarti persamaan tersebut setara atau sebanding ya. Jadi misalnya usaha itu sebanding dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial. Oke, sudah 3 fungsinya ya, memang fungsinya ada 3 dimensi. Yang pertama itu tadi menentukan satuan ya dari suatu besaran turunan. Nah, caranya seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk kedua dan ketiga ingat ruas kiri dan kanan harus sebanding dimensinya untuk menentukan dia setara atau rumusnya benar atau tidak ya. Setelah kita mengetahui bagaimana aplikasi dimensi tadi, fungsinya, kemudian bagaimana caranya memfungsikan dimensi tadi, di sini Ibu ada latihan soal sebanyak 5 soal, silakan kalian kerjakan untuk melatih kalian untuk menerapkan si dimensi tadi yang sudah kita pelajari. Oke, sekian video dari Ibu hari ini. Next pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang notasi ilmiah, kemudian ada pengukuran, bagaimana kita mengukur dengan mikrometer skrup, jangka sorong, terus neraca, itu pengukuran berat, pengukuran massa lebih tepatnya dengan neraca, kemudian dan angka penting, bagaimana mengoperasikan angka penting. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.